Tadi malam kami berusaha mendapatkan keterangan dari Susi Indrawati, namun kami tak berhasil menemuinya. Rumah megah ini tetap tertutup seperti hari-hari sebelumnya. Sementara Benazir sendiri juga masih tetap menutup diri dari jepretan kamera media. Ben agaknya masih butuh waktu untuk memulihkan diri baik secara fisik maupun secara psikis. Alhamdulillah sehat. Sehat, cuma saat ini mohon maaf ya kepada semua media. Limbat merasa agak tertekan. Kelihatan Tyson? Enggak, kelihatan Jono. Inilah selembar foto Lim Bintang, putri pertama Master Limbat dari istrinya Benazir Budianti. Lim Bintang adalah singkatan dari Limbat Benazir Tangerang. Bayi 2 minggu ini tampak nyaman dalam gendongan sang ayah. Sementara Limbat sendiri seperti menyimpan segudang kisah kemasgulan. Ya, setelah istri pertamanya Susi datang melabrak dirinya di rumah kontrakan, Limbat langsung memboyong istri keduanya dan Lim Bintang ke rumah mertuanya di Tangerang. Di sini Limbat merasa lebih tenang, apalagi Limbat sendiri sudah meminta pengamanan dari jajaran Polsek setempat. Saya itu yang saya bangga ketika rumahnya dibombardir oleh istrinya, dia itu melindungi Ben. Pertama tanggung jawabnya itu penuh ya, bahwa dia itu bertanggung sepenuhnya atas keselamatan Ben. Pada saat itu yang kondisinya lemah kan baru beberapa hari yang melahirkan. Bahagia banget saya punya cucu dari buah perkawinan Lim dan Benazir. Diberikan nama Lim Bintang, Limbat Benazir Tangerang, dan itu dipanggil Bintang ya. Mudah-mudahan jadi bintang yang selalu bersinar. Sesuai dengan anjuran pimpinan, kami dan anggota siap melaksanakan pengamanan maupun patroli rutin. Tak ada asap tanpa ada api. Keputusan Limbat untuk berpoligami disebabkan karena di rumah ia tak lagi merasakan kenyamanan bersama Susi. Sayangnya Limbat belum mau banyak bicara. Saat keluar dari kantor pengacara Elsa Syarif Sarjana Hukum, magician nyantrik ini masih tetap mempertahankan kebiasaannya untuk bungkam 1000 bahasa. Saya itu dari awal prihatin dan saya tidak pernah berkurang kepercayaan saya pada Mas Limbat. Walaupun apapun yang dilakukan dan diucapkan Susi untuk keburukan Mas Limbat, saya sekeluarga tetap mensupport dan itu tidak benar karena yang saya tahu dia itu orangnya baik. Di dirinya Benazir ini ada sesuatu yang menarik dia yang tidak ada dalam Susi. Karena Susi ini cukup keras dan agresif sehingga Limbat merasa agak tertekan gitu. Tetapi dia juga selain tertekan dia juga sebetulnya banyak rasa takutnya kepada Susi. (14 Mei 2011 lalu, Limbat menikahi Benazir secara siri. Ini dilakukan karena Susi tak memberi izin. Namun setelah dimediasi oleh Elsa Syarif, Limbat akhirnya membuka semuanya kepada Susi. Sebuah perjanjian pun disepakati. Limbat akan berbagi waktu pada istri tua dan istri muda. Selain itu, seluruh harta termasuk kontrak on-air dan off-air Limbat semua masuk rekening Susi. Semua show off-air sama on-air itu yang didapat dari RCTI 100% ditransfer ke rekeningnya Susi. Itu benar dan itu tidak dipungkiri oleh Susi. Tapi Susi masih tetap kurang puas. Ini semua tak adil. Aku tahu. Awalnya, Nyonya Bunaya Sofa juga tak setuju dengan permintaan Limbat untuk menikahi putrinya. Namun setelah melihat kesungguhan Limbat, ia akhirnya luluh juga. Apalagi ketika pertama kalinya Limbat datang bertandang dengan segala ketidakberdayaan, khususnya secara finansial.
Awalnya saya pernah tidak menyetujui ketika dia pernikahan dengan Ben karena apa? Satu, dia sudah berkeluarga, sudah dikaruniai putra 3 orang. Terus image-nya itu Mas Limbat tuh lebih kental dengan ilmu hitam ya. Ternyata dia masih melakukan sholat di sini ya, mengaji. Itu yang saya saya berubah pikiran menilai dia dan kemudian saya menerima. Tadi malam kami berusaha mendapatkan keterangan dari Susi Indrawati, namun kami tak berhasil menemuinya. Rumah megah ini tetap tertutup seperti hari-hari sebelumnya. Sementara Benazir sendiri juga masih tetap menutup diri dari jepretan kamera media. Ben agaknya masih butuh waktu untuk memulihkan diri baik secara fisik maupun secara psikis. Alhamdulillah sehat. Sehat, cuma saat ini mohon maaf ya kepada semua media belum bisa tampil karena memang belum maksimal ya kesehatannya. Supportnya buat Kak Ben, ya bersabar-sabar aja ya atas tuduhan-tuduhan yang kurang baik dari Mbak Susi. Terus tegar ya jalani semuanya gitu. Di tengah rasa bahagia karena mendapatkan seorang putri, Limbat justru dibikin pusing oleh tuntutan istri tuanya Susi. Entah sampai kapan kemelut cinta ini akan berakhir. Sementara itu, Jono dan Tyson justru sedang terlibat dalam sebuah petualangan seru. 2 bule gokil ini berusaha menyamar lalu masuk ke toko-toko dan pusat perbelanjaan. Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Ajeng Kartika, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Tak pernah habis cerita tentang kegilaan 2 bule ini, Jono dan Tyson. Kali ini mereka menyamar bak kobo yang tersesat. Seperti apa petualangan Jono dan Tyson kala masuk dari satu toko ke toko lain dengan identitas palsu mereka. Jono dan Tyson tidak ada matinya. Setelah berhasil mengecoh para pengunjung mal dengan rambut dan juga jenggot palsu, kali ini 2 bule beda negara ini kembali beraksi dengan penyamaran yang lebih seru. Masih dengan rambut, kumis serta jenggot palsunya, mereka menyamar bak kobo yang tersesat dan berpetualang menyambangi beberapa toko dan juga pusat perbelanjaan. Seperti biasa, sebelum memulai aksi jahilnya, mereka pun tak lupa mempersiapkan segala keperluannya. Dan inilah persiapan yang dilakukan Jono dan Tyson sebelum menyamar. Halo pemirsa, apa kabar? Hari ini gue sama Tyson mau jalan-jalan, mau menyamar seperti orang lain. Ini lagi di rumah Tyson. Ayo masuk aja, kita lihat dia lagi ngapain. Yuk. Ada macam-macam baju, peralatan, kacamata, dan ada ini juga yang lagi di kelihatan Tyson, enggak kelihatan Jono. Usai mempersiapkan segala keperluan, tibalah Jono dan Tyson pada waktu yang dinanti-nanti. Ini baju cewek, Punya siapa? punya istriku, punya istriku, punya istriku. Semuanya punya Punya istriku. istri tahu nggak? Tidak tahu. Gak apa-apa. Lebih penting cari uang. Setuju, brother. Yes, benar. Alright, Oke, let's go. capcus yuk. Tyson pun memulai aksi jahilnya di salah satu toko material.
Excuse me.